Treasure Conference yang dilaksanakan pada hari Rabu 27 September 2023 pukul 8.00 tempat SD Kristen YBPK Ngaglek, Jalan S. Supriyadi 18 atau di Majelis Agung GKJW. Pendaftaran melalui link https://bit.ly daftar KTC 2023. Acara 1. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mata gratis. 2. Penyuluhan pencegahan kanker bagi orang tua. 3. Cooking class. 4. Mini garden. 5. Digital learning. 6. Pokja sains atau robotik dan kriya lilin. 7. Pameran foto kegiatan dan karya. 8. Basar dan thrifting. Demikian undangan kami atas perhatian dan kehadiran para balita dan batita beserta orang tua diucapkan terima kasih. Dan ibadah kita saat ini dilayani oleh Bapak Penatua Hari Santosa. Kita akan bersama-sama masuk pada panggilan ibadah. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ 4 bait 1 dan 2. Satukan hati dan pikiran kita. Ibadah kita pada sore hari ini bersama-sama kita lakukan dan didasari dengan iman pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah pada saat ini sesuai dengan tema liturgis GKJW adalah Kitab Suci sebagai pedoman nilai-nilai Kerajaan Allah. Dan tema khotbah saat ini adalah hati yang penuh pengampunan menuntun kepada
kehidupan. Mari kita sambut tema ibadah kita pada minggu ini dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari KJ 434 bait pertama dan yang kedua. Ada tertulis demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah melakukan hukum kasih Tuhan ini? Tentu kita sebagai manusia yang tidak sempurna seringkali mengabaikan hukum kasih Tuhan ini. Kita sering menyakiti hati orang-orang terdekat kita, seperti pasangan hidup kita atau anak kita, bahkan saudara-saudara kita. Bahkan yang lebih parah, yaitu kita sering mendukakan hati Tuhan. Untuk itu, mari dengan kerendahan hati kita datang ke hadirat Tuhan dan mohon pengampunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Bapa, banyak hal yang telah kami lakukan, terutama dengan orang-orang terdekat kami ya Tuhan. Mungkin kami telah menyakiti hati mereka. Tuhan, tolong ya Tuhan, kiranya Engkau ampuni kami. Dan yang terlebih juga ya Tuhan, kami sering mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, kiranya Engkau akan mengampuni kami juga. Terima kasih ya Tuhan atas semua pengampunan-Mu yang sudah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami undang umat untuk berdiri. Saudara-saudara, pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita sungguh luar biasa. Yesus rela menanggung dosa kita dengan mati di kayu salib dan menebus kita dari hukuman karena dosa kita. Marilah kita mendengarkan berita anugerah Tuhan yang tertulis demikian.
Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Taurat. Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai dengan 39. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 39, bait yang pertama dan yang ketiga, Ku diberi belas kasihan. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk hadir di rumah Tuhan, untuk bersama-sama beribadah, untuk bersama-sama membaca firman-Mu. Tuhan, kami serahkan Bapak Penatua Hari Santosa yang melayani dalam ibadah ini. Tuhan yang berkata-kata di dalam Bapak Penatua Hari Santosa. Kami percaya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih mengirimkan Roh yang Kudus kepada kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih baik lagi melalui firman yang Tuhan berikan kepada kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 53, bait yang pertama. Tuhan Allah telah berfirman. Haleluya,
Bacaan yang pertama diambil dari Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 21. Bacaan yang pertama diambil dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan.
pelanggaran kita, seperti Bapa sayang pada anaknya, demikian Tuhan sayang orang yang takut akan Dia. Tuhan adalah penyayang, Tuhan adalah pengasih panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bacaan kedua diambil dari Roma 14 ayat 1 sampai 12. Diambil dari Roma 14 ayat 1 sampai 12. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat dipersilakan berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 18 ayat 21 sampai dengan yang ke-35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta.
Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Yang berbahagia adalah kita yang memelihara dalam hati setiap firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu. Sungguh bahagia kita pada saat ini bisa bersama-sama beribadah pada hari ini. Sesuai dengan tema hari ini yaitu tentang hati yang penuh pengampunan menuntun kepada kehidupan. Kita akan membicarakan dalam hal ini yaitu tentang pengampunan. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, siapa yang pernah disakiti? Saya berarti angkat tangan saya ya pernah disakiti. Dari kanan saya ada? Kiri? Saya kira semua ya, hampir semuanya ya disakiti. Mungkin yang menyakiti itu orang terdekat kita, mungkin istri atau suami, atau bahkan orang tua, atau bahkan anak, mungkin juga teman sekerja, ini banyak anak muda, mungkin pacarnya, mungkin ya yang menyakiti. Mungkin juga teman yang sangat kita percaya ternyata bisa juga menyakiti. Terlebih juga teman sepelayanan, ini juga pernah terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa ungkapan ya, tapi saya akan memetik satu saja dalam bahasa Jawa. Ini orang kalau disakiti itu pasti hatinya sakit hati ya, sangat dalam kalau apalagi kalau kita tahu orang itu mungkin kita tidak mau, mungkin menghindar dari orang itu. Karena sangat panas sekali hati kita melihat orang itu. Karena saya juga pernah mengalami seperti itu. Begini ungkapannya, mungkin Bapak Ibu Saudara, ini yang anak muda tahu apa enggak? Panasi srengenge akeh sing nyangga. Tapi panasi ati sangga dhewe. Maksudnya apa? Panasnya sinar matahari itu kita semua merasakan. Tapi ketika kita disakiti atau panas hati kita,
ya kita harus merasakan kita sendiri. Apalagi yang pernah dikecewakan masalah cinta. Ya, ada sebuah lagu dangdut. Saya tidak mau menyanyikan, tapi saya kata-katanya saja. Kata-katanya begini, daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini, biar tak mengapa. Sampai dibandingkan antara sakit hati dengan sakit gigi. Kalau saya sama-sama tidak mau memilih, sakit gigi ya sakit hati juga sakit sekali. Dan itu, apa yang telah kita alami itu, mungkin ya, ada yang sudah lama menyimpan sakit hati itu. Mungkin ada yang 1 tahun, 2 tahun, atau 1 bulan sudah hilang atau bagaimana. Atau sampai sekarang masih ada. Mungkin ya. Di sini tidak ada bedanya maksudnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 ini, Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus. Petrus merupakan salah satu murid Tuhan Yesus yang juga merasa tersakiti. Sehingga di dalam pertanyaannya dia mengatakan bahwa, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku itu jika ia berbuat dosa terhadap aku? Lalu Petrus melanjutkan, sampai 7 kali kah? Nah ini ungkapan Petrus. Hari itu sewaktu Petrus bertanya kepada Yesus, sebenarnya dia sudah sangat murah hati. Karena semua orang Yahudi pada saat itu diajarkan untuk mengampuni paling banyak 3 kali. Tapi Yesus sudah bicara 7 kali. Nah, ini berarti bahwa Petrus ini sudah bermurah hati menurut Petrus. 3 kali kali 2 berarti kan dilipat gandakan 2 kali, masih ada 1 bonusnya 1, berarti jumlahnya 7. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana tanggapan Tuhan Yesus atas apa yang disampaikan Petrus ini? Di dalam ayat 2 dikatakan, bukan hanya 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini Tuhan Yesus mengajarkan bukan masalah kelipatannya, bukan angkanya itu. Bukan berapa kalinya, apakah nanti kalau sudah 490 kali, kita tidak mengampuni, tidak. Tetapi mengajarkan kita dan para murid untuk mempraktekkan pengampunan yang murah hati. Kemudian Tuhan Yesus mengajarkan Petrus dan kita pada hari ini melalui sebuah perumpamaan. Kisah seorang hamba yang berhutang kepada raja, yaitu sebesar 10.000 talenta. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Sementara itu, 1 dinar itu sama dengan upah pekerja harian pada saat itu. Jadi, kalau kita kalikan, maka yang 10.000 talenta tadi sama 6.000 menjadi 60 juta dinar. Kalau kita kurskan pada zaman sekarang, saya kurang tahu kalau UMR Kota Malang ini berapa, mungkin lebih kurang 3 juta per bulan. Kita hitung gampang-gampang saja 3 juta dibagi dengan 30, berarti kan 100.000 per bulan. Kalau kita kurskan 60 juta dinar kali 10.000, itu kemarin saya hitung, mudah-mudahan tidak keliru saya, 6 triliun rupiah. 6 triliun rupiah ini bukan sesuatu yang sedikit, ini sangat banyak sekali. Dapat dibayangkan betapa besar hutang hamba ini. Tapi karena belas kasihan dari raja itu, hamba ini mendapat pengampunan dalam ayat 27. Artinya
hutang yang sedemikian besar itu tidak lagi dituntutkan kepada hamba itu untuk dilunaskan. Raja ini sangat luar biasa murah hatinya kepada hamba ini. Sayangnya, ini tapi ada sayangnya. Dalam cerita ini masih berlanjut. Pada saat ia telah bebas, ia tidak meneladani belas kasih raja yang baru saja dia terima. Ia tidak mau mengampuni atau membebaskan hutang sesamanya, dalam ini kawannya tadi, sekalipun hutangnya itu tidak sebanding besar hutang dia ke raja. Jumlahnya berapa? Cuma 100 dinar. Kalau kita kurskan sekarang, tadi saya hitung-hitung tadi, itu 10 juta rupiah. Bandingkan 6 juta tadi diampuni, sekarang yang 10 juta itu dia tuntut. Sehingga pada akhirnya raja tahu, maka hamba ini dihukumlah dan menyerahkannya kepada Algojo. Sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat yang dapat kita petik dari perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus ini, yaitu bahwa mengampuni adalah sebuah tindakan pembebasan, dan pembebasan itu berdampak bukan hanya untuk orang lain, tetapi pembebasan itu terfokus pada diri kita sendiri. Sehingga kalau kita membebaskan hutang atau orang yang bersalah pada kita itu beban kita itu akan ringan. Kalau melihat orangnya itu lagi sudah tidak menghindar atau membuang muka dan seterusnya. Sehingga langkah hidup kita, semua yang telah kita lakukan tadi akan menjadi ringan, seperti apa yang saya katakan tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini ada 3 hal, di mana ketika kita melepaskan pengampunan itu, ada 3 hal. Yang pertama, ketika kita melepaskan pengampunan itu, berarti kita juga melepaskan energi negatif atau negatif thinking. Berhubungan dengan kita akan berasumsi, berprasangka, menduga-duga orang itu. Karena kita negatif thinking dulu melihat orang itu. Bagaimana kalau kita selalu berpikiran negatif terus pada seseorang? Hal ini tentunya tidak baik. Namun demikian biasanya karena kita telah melakukan seperti itu, kita berkecenderungan memang akan melakukan hal ini. Sehingga kita akan selalu berasumsi dan berprasangka buruk pada seseorang itu. Dengan pengampunan itu berarti kita telah melepaskan pikiran-pikiran negatif seseorang, sehingga bukan tuntutan yang ada, tetapi adanya kerendahan hati. Jadi ketika kita mengampuni, melepaskan pengampunan itu, ada yang namanya satu hal, yaitu kita juga melepaskan energi negatif thinking pada seseorang. Yang kedua, ketika kita melepaskan pengampunan itu, berarti kita juga melepaskan hak balas dendam. Ketika kita disakiti, pikiran kita itu ya kepingin menyakiti orang itu. Mungkin lebih kejam mungkin ya. Bacaan kita dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 tadi, itu dikisahkan bagaimana kegelisahan dari saudara-saudara Yusuf akibat dari rasa bersalah karena perbuatan mereka terhadap Yusuf di masa lalu. Membuat mereka takut, apalagi setelah ayahnya Yakub meninggal dunia. Di sini Bapak Ibu Saudara, Yusuf bisa saja melakukan balas dendam terhadap saudara-saudaranya. Karena kita ketahui Yusuf pada saat itu dia sangat terhormat juga. Dia menjadi kepercayaan Fir'aun. Namun apa yang dilakukan Yusuf terhadap saudara-saudaranya itu? Bahwa
Yusuf merendahkan dirinya di bawah otoritas Tuhan. Dia menganggap Tuhan sebagai yang berdaulat atas dirinya dan berpemahaman bahwa Tuhanlah yang telah mengatur semua kejadian dalam hidupnya. Dia tahu bahwa tujuan Allah bagi dia, keluarganya, dan semua orang adalah baik, sehingga Yusuf berperilaku dengan penuh kasih sayang terhadap saudara-saudaranya. Inilah Yusuf. Dalam hal ini, balas dendam itu memang bukan hak kita. Kita akan baca dalam Roma 12 ayat yang ke-19b yang dikatakan demikian. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tugas kita hanyalah memberi pengampunan. Balas dendam itu bukan hak kita, tapi haknya Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita melepaskan pengampunan, yang ketiga, berarti kita juga melepaskan hak untuk menghakimi orang lain. Di dalam Roma 14 ayat 1-12 tadi, Rasul Paulus hendak mengingatkan kita untuk tidak menghakimi saudara kita. Tetapi penghakiman apa yang hendak ditekankan Paulus pada perikop ini? Penghakiman yang dimaksud Rasul Paulus di sini adalah penghakiman kepada orang lain untuk membenarkan diri sendiri. Rasul Paulus menunjukkan ajaran ini kepada orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi yang ada di Roma, yang sedang mengalami perdebatan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Mereka saling membenarkan diri dan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Orang Kristen Yahudi masih menjalankan hukum Taurat, khususnya mengenai makanan yang boleh atau tidak dimakan, serta mengenai hari-hari tertentu yang dianggap suci. Mereka menganggap orang Kristen yang Yahudi tidak benar karena tidak menjalankan Taurat. Demikian juga sebaliknya, orang Kristen non-Yahudi menganggap orang yang menjalankan hukum Taurat itu bersalah. Inilah sikap menghakimi orang lain dan membenarkan diri sendiri. Paulus mengajarkan supaya kita bisa menghargai perbedaan yang ada di antara kita. Dalam hal ini, kita tidak punya hak menghakimi orang lain. Secara tidak sadar, kita seringkali menjadi hakim orang lain. Namun, semua manusia tanpa terkecuali nantinya akan dihakimi dan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Sang Hakim yang Maha Agung. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa melepaskan pengampunan, maka kita semua bisa melepas beban yang selama ini terpenjara dalam diri kita. Apa itu, Bapak, Ibu, Saudara? Akar kepahitan. Kalau sudah mengakar, ini sangat bahaya bagi kita. Yang kalau tidak kita lepas, maka akan menggerogoti kita, termasuk kesehatan kita. Bayangkan kalau ini ada sampai akar kepahitan. Ada sebuah cerita memang, ada seorang mahasiswi yang sedang kontrol ke salah satu rumah sakit, pada saat itu ketemu dengan pastor. Si pastor itu melihat gadis ini seperti terbeban. Pastor ini tentu mengerti kondisi si gadis ini, melihat dari wajahnya, tingkah, dan bagaimana, dan seterusnya. Ketika itu selesai kontrol, si pastor ini bertanya, "Kamu punya beban?" Ketika itu si gadis ini menangis
dan menangis sampai beberapa lama. Ternyata si gadis ini sejak kecil sampai mahasiswi itu, dia mengalami trauma di dalam keluarga. Dia mengalami pelecehan terhadap yang dilakukan oleh ayahnya. Dan itu dia pendam mulai kecil sampai dia mahasiswi semester 2. Dan pastor ini, kamu mengatakan pada si gadis ini, kamu obatnya cuma satu, pengampunan. Pulang, kamu menghadap ke ayahmu, dan setelah itu kamu peluk ayahmu dan mohon ampun. Dan ketika selesai, gadis ini pulang, dan seperti apa yang disampaikan pastor tadi, gadis ini bertemu dengan ayahnya dan menangis, dan ayahnya pun juga sama menangisnya. Gadis ini minta maaf dan ayah saling terjadi rekonsiliasi, pemulihan hubungan antara anak dan bapaknya tadi. Diagnosa sebelumnya dia kena kanker stadium 2. Terjadi suatu pemulihan, dan ketika bulan berikutnya dia ke rumah sakit itu kembali lagi untuk kontrol. Ternyata penyakitnya tidak ada. Sehingga diagnosa mengatakan salah diagnosa, karena dia sudah terjadi suatu pemulihan dan kesembuhan. Dan inilah akar permasalahan atau akar kepahitan yang ada dalam diri kita. Kalau tidak kita lepaskan, bisa juga menjadi penyakit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam doa Bapa kami, yang setiap kali kita kumandangkan melalui pujian setiap minggu juga, Tuhan Yesus juga mengajarkan, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita belum mengampuni sesama kita atau orang-orang dekat, maka kita juga tidak akan diampuni Bapa kita yang di surga. Demikian juga ketika Tuhan Yesus di kayu salib, dia juga menyatakan pengampunannya yang tertulis di dalam Lukas 23 ayat yang ke-34 yang demikian. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya kadang-kadang orang yang menyakiti kita itu orangnya itu yang menyakiti tidak tahu. Tapi kita ini orangnya biasa-biasa saja, kita yang bingung sendiri. Seolah-olah mungkin orangnya tahu, tapi kadang-kadang enggak tahu. Dan itu tersimpan dalam hati kita, menjadi akar kepahitan dalam hidup kita. Ini sangat luar biasa Tuhan, meskipun dia di atas kayu salib, dia masih mengampuni sesama. Ini teladan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal mengampuni kesalahan orang lain merupakan salah satu nilai kerajaan Allah dan ciri khas hadirnya kerajaan Allah yang harus diwujudkan dalam kehidupan umat percaya sehari-hari. Hati yang penuh pengampunan akan menuntun kita kepada hidup bersama dengan yang lain, menjadi hidup yang penuh damai sejahtera, sehingga hal pengampunan ini bisa menjadi gaya hidup kita dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kalau Tuhan sudah mengasihi kita, bahkan Tuhan sudah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Mari kita teladani apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mengampuni sesama kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan Tuhan Yesus
tidak pernah habis-habisnya menyelimuti kehidupan kita semua. Hingga Dia telah rela mati melalui pengorbanan dirinya di kayu salib untuk menebus kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara membalas kebaikan Tuhan Yesus dengan ketulusan hati dan kita ungkapkan pengampunan itu kepada siapapun yang telah menyakiti hati kita. Untuk itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa pribadi, lepas pribadi, untuk mengungkapkan pengampunan ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Amin. Mari kita akan menyambut firman Tuhan ini. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Selidiki aku, karena kebaikan Tuhan yang telah ada dalam kita sehari-hari, menyelimuti kita terus. Untuk itu dengan ketulusan kita di dalam mengampuni sesama kita, maka itulah yang dikehendaki Tuhan. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama orang percaya di seluruh muka bumi yang beriman kepada Tuhan Yesus memperbarui iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Yang demikian, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati dan pikiran kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas perkenan-Mu pada hari ini, di mana Engkau telah memimpin jalannya ibadah pada saat ini. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau ajari kami untuk selalu memberikan pengampunan kepada sesama kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk bisa melakukan itu semua. Pada kesempatan yang penuh sukacita ini ya Tuhan, kami naikkan doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa khususnya buat bagi bangsa dan negara kami yang tercinta, yaitu bangsa Indonesia. Kiranya Engkau memberikan perlindungan dan menjauhkan dari segala bencana, malapetaka, pertikaian antar suku, golongan, dan ras. Serta Engkau satukan bangsa kami ini dari keanekaragaman suku dan budaya, serta pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, baik itu Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama para menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Gubernur hingga jajaran paling bawah yaitu RT ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan roh hikmat kebijaksanaan, kejujuran, sifat yang adil, dan terlebih takut akan Engkau, sehingga mereka bisa menjalankan tugas dengan baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi gereja-Mu, yaitu Gereja Kristen Jawi Wetan, baik yang berada di pelayanan majelis jemaat, majelis daerah, dan majelis agung. Tuhan, kiranya Engkau memberkati gereja-Mu, khususnya GKJW Jemaat Malang ini. Secara khusus, kami berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Legal Hendriawan yang selama ini menggembalakan kami para umat-Mu. Kiranya Engkau memberkati istri dan anaknya, berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga dalam mengembangkan tugas pelayanannya bisa hamba-Mu jalani dengan penuh semangat dan berikan roh hikmat dan takut akan Engkau. Demikian juga kami berdoa bagi para majelis dan seluruh badan pembantu yang juga mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kiranya Engkau berkati mereka satu persatu, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, aktivitasnya, bahkan pergumulan mereka masing-masing ya Tuhan. Kami serahkan pula segala program kegiatan pelayanan di GKJW Jemaat Malang ini, kiranya melalui program-program yang sudah direncanakan dan yang sudah dilaksanakan, bisa membawa pertumbuhan iman kami dan juga pertumbuhan dan perkembangan gereja kami, sehingga hanya nama-Mu yang patut kami muliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi umat-Mu warga GKJW Jemaat Malang. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sakit ya Tuhan, seperti Bapak Ibu Matsari, Bapak Ibu Sadu Sumanto, Bapak Rujito, Ibu Sritini, Bapak Sudarnosir, Bapak Sadarnosir, Bapak Anung Widianto, Ibu Clara Martiana Subandi,
Bapak Waluyo Santoso, Ibu Sukatmina, Bapak Pitono, Ibu Tati Isman, Bapak Rasid Siswanto, Ibu Syeh Tinampi, Ibu Iskandar, Ibu Harto, Bapak Yuwono, dan juga Bapak Elias, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya Tuhan. Tolong ya Tuhan akan keberadaan mereka yang satu-satu. Engkau berikan pemulihan dan kesembuhan bagi umat-Mu yang sakit, sehingga mereka bisa melakukan aktivitasnya kembali dan bisa hadir dalam ibadah seperti saat ini ya Tuhan. Terkhusus bagi Bapak Elias yang akan menghadapi operasi Tuhan di rumah sakit. Tuhan tolong ya Tuhan, dengan segala persiapannya, dengan segala apa yang dia lakukan, baik itu melalui dokter yang akan merawatnya, perawat maupun saudara-saudara ataupun keluarga yang terdekat, sehingga karya-Mu akan nyata melalui mereka. Bapak Elias dengan penuh semangat akan menjalani operasi ini supaya berjalan dengan baik dan lancar. Demikian juga bagi umat-Mu yang sudah lanjut usia, berikan kekuatan dan semangat dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang berulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Berkati kehidupan dan masa depannya, serta kebahagiaan bersama keluarga mereka masing-masing. Demikian juga kami berdoa bagi anak-Mu yang mencari pasangan hidup. Berikan pasangan yang sepadan dan yang takut akan Engkau, dan juga bagi anak-Mu yang mencari pekerjaan, kiranya Engkau akan memberkati pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang sudah Tuhan letakkan dan yang mereka miliki. Tuhan, secara khusus kami berdoa bagi keluarga kami masing-masing. Berkati suami, istri, dan anak-anak kami, ajari untuk saling mengampuni, saling mengerti satu dengan yang lainnya. Ampuni kami yang masih banyak kekurangan dalam keluarga kami. Kiranya Engkau saja yang terus menuntun dan membimbing kami, serta ajari kami untuk semakin baik setiap harinya, sehingga keluarga kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Doa yang jauh daripada sempurna ini ya Tuhan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Berkat dan kemurahannya senantiasa mengalir sepanjang hidup kita. Ia yang selalu memelihara umat ciptaannya. Karena kebaikannya itu, mari kita mengucapkan syukur yang diwujudkan dalam bentuk persembahan. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, firman Tuhan diambil dari Mazmur 50, ayat yang ke-23 yang demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan penuh sukacita, sambil memuji Medley Kidung Jemaat 286 dan 289. Umat kami undang untuk berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Tuhan kami yang maha kuasa, di dalam kehidupan kami Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan,
kesehatan, anugerah yang selalu Kau berikan untuk kami. Terlebih-lebih sampai pada kesempatan ini Tuhan, ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan. Dan semuanya itu boleh terjadi hanya karena kuasa Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami ingin menyerahkan di dalam doa bahwa persembahan ini kami yakin bahwa akan dapat kami manfaatkan di dalam pelayanan kami. Kami dapat memanfaatkan dalam segala pelayanan yang terjadi, yang boleh terjadi di GKJW Jemaat Malang ini. Berkati, lindungi, sertai hamba-Mu yang Kau tunjuk sendiri sebagai pengelola persembahan Tuhan. Berkati di dalam pekerjaannya. Demikian Tuhan, ungkapan syukur dan permohonan yang telah kami sampaikan dan hanya kami landaskan dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita undur dari hadapan Tuhan dengan damai dan penuh sukacita. Kita jalani hidup kita dengan ucapan syukur. Dan ingat, hati yang penuh pengampunan menuntun kepada kehidupan. Mari kita memuji dengan sukacita dari Kidung Jemaat 346, bait yang pertama dan yang keempat. Tuhan Allah beserta engkau. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.